Salam Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum memasuki ibadah perjamuan kudus pembangunan GKJW, perkenankan saya menyampaikan berita jemaat. Yang pertama, untuk ibadah minggu dan ibadah patuen selanjutnya tetap menggunakan media online. Yang kedua, untuk minggu tanggal 15 Agustus 2021 jam 18.00 atau jam 6 sore akan diadakan ibadah pelantikan Panitia Sidang Majelis Surabaya Timur II yang ke-41 yang bertempat di GKJW Jemaat Luwung. Maka semua panitia dan majelis jemaat diharapkan hadir. Demikian warta jemaat hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, salam patunggilan. Patut kita mengucap syukur bahwasanya hingga saat ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk bersama-sama menghadiri undangan perjamuan kudus pembangunan GKJW pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, ibadah hari ini adalah ibadah pembukaan bulan pembangunan GKJW yang kita tandai dengan perjamuan kudus. GKJW sebagai anggota tubuh Kristus senantiasa dipanggil untuk terus bersaksi, melayani, dan menjadi berkat dimanapun GKJW berada. GKJW ikut berperan serta membangun kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai bagian dari GKJW, kita diajak untuk membangun GKJW dengan semangat, sukacita, dan karya. Kini, marilah kita menghadap Tuhan, menaikkan puji dan sembah kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja Kristen Jawi Wetan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah pada hari ini. Jemaat kami undang untuk berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 454. Kita pujikan bait yang pertama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari ibadah bulan pembangunan GKJW ini kita awali dengan kita mengambil saat teduh. Ibadah perjamuan kudus pembangunan
GKJW hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema liturgi pada bulan pembangunan GKJW saat ini adalah bersedia berkarya dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Saudara-saudaraku, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita diberi kesempatan untuk merayakan hari pembangunan GKJW, hari kebangkitan kita sebagai gerejanya. Meskipun berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan sejati. Sebab itulah Rasul Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita bersama-sama kita pujikan nama Tuhan dengan kidung jemaat 409, bait yang pertama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 35 lalu 41 sampai 51 yang akan dibacakan oleh salah satu anggota majelis. Dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya pada pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan, terlebih dulu mari kita mengambil saat teduh. Kita berdoa, kita serahkan pembacaan dan renungan kita pada pagi hari ini ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur kehadirat-Mu karena penyertaan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bisa membangun ibadah pada hari Minggu ini dengan penuh sukacita. Bahkan di tengah-tengah ibadah kami
kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan telinga kami untuk bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan kami juga untuk bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu pula Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Heru Gestoko, yang pada saat ini Engkau pimpin di dalam merenungkan firman-Mu ini. Kiranya renungan yang kami dengarkan bersama-sama pada saat ini bisa membawa berkat bagi kehidupan kami. Itulah Tuhan, doa permohonan kami. Semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berfirman pada pagi hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita baca ayat 35 dan nanti kita sambung ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-51. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat yang ke-41, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, kiranya bisa menjadikan berkat bagi kita semua. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang suka mendengarkan firman Allah
dan memeliharanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, roti, siapa yang belum pernah makan roti? Roti adalah makanan pokok bagi orang Israel. Roti memberikan rasa kenyang dan memberi kekuatan bagi manusia. Lalu apa arti perkataan Tuhan Yesus itu? Ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 30, katanya kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Artinya, semua ajaran kehidupan yang benar akan membawa kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Di sini mempersekutukan hidup Tuhan Allah dengan manusia, maka kesatuan ini menjadikan manusia tidak akan mengalami kelaparan tentang kebenaran, sehingga manusia akan takut dan tidak akan berbuat dosa lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, dalam pengajaran ini Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa tujuannya datang ke dunia ini bukan untuk memberikan makanan yang hanya dapat mengenyangkan tubuh jasmani saja, yang bersifat sementara, melainkan makanan yang memelihara kehidupan rohani menjadi roti hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan mentransformasikan dirinya menjadi roti hidup, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pusat dan pemilik kehidupan universal. Sebab siapapun yang memakan dagingnya dan meminum darahnya pasti mendapatkan hidup kekal, bahkan dibangkitkan pada akhir zaman. Bisa dilihat dalam Yohanes 6 ayat yang ke-54. Pernyataan ini sekaligus bermakna bahwa menolak roti hidup berarti binasa, karena menolak hidup itu sendiri. Kesimpulannya, saudaraku, dalam klaim "Akulah roti hidup", Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas bahwa asal usulnya dari surga, dan bahwa Dia sajalah yang memenuhi keseluruhan kerinduan rohani para pendengarnya, para pengikutnya. Dengan kata lain, setiap pendengarnya, setiap pengikutnya yang percaya dan menerimanya sebagai roti hidup itu, mereka akan bersinergi dengan Allah dalam kehidupan di dunia ini.
maupun dalam kekekalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, dalam bulan pembangunan GKJW ini ditandai dengan perjamuan kudus pembangunan GKJW untuk mengingat sejarah perjuangan GKJW dalam bersaksi tentang Tuhan Allah di dalam Injilnya di bumi Jawa Timur ini, agar roti kehidupan bisa dirasakan oleh semua orang. Biarkanlah roti kehidupan ini akan membimbing setiap langkah hidup kita di dalam kebenaran. Roti kehidupan ini akan menjadikan surat-surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kami percaya Tuhan Yesus adalah roti kehidupan, roti hidup yang telah menjadi satu di dalam tubuh ini. Dan kami percaya, jadikanlah kami roti hidup yang bisa memuaskan sesama kami, memberikan kedamaian dan sukacita bagi sesama kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji namanya dengan kitung 368, bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk berdiri. Bersama-sama mari kita perbarui iman kita dengan kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Dipersilakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus pembangunan GKJW. Dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jawi Wetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya. Setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan, memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di bumi Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali GKJW dan membimbing perjalanan gerejanya menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang marilah kita ungkapkan syukur kita dalam mengikut Tuhan dengan wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Hanya melalui kesetiaan jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam meja perjamuan Tuhan, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 358, bait yang pertama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di depan ini ada roti dan anggur yang merupakan
lambang tubuh dan darah Kristus. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadikan peringatan akan aku." Terimalah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadikan peringatan akan aku. Terimalah. Terimalah. Dan makanlah. Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan diisi dengan anggur dan mengucap syukur kepada Allah dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Terimalah. 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 Dan minumlah. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus telah menyatu di dalam tubuh warga jemaat. Kiranya menjadikan kekuatan imannya di dalam mengikut Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, sebelum kita mundur dari meja perjamuan, ada firman yang diberikan kepada kita, 1 Petrus 2
ayat yang pertama sampai yang kelima, yang demikian bunyinya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu dan yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dengan kidung 450 bersamaan kita menghaturkan persembahan syukur. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Kristus telah menyatu dalam kehidupan warga jemaat ini. Untuk itu Bapa, berkatilah setiap pribadi, dampingilah dalam menjalani kehidupannya. Bapa, kami juga berdoa buat para keluarga-keluarga ini. Kiranya Tuhan berkati suami, istri, dan anak-anak. Tambahkanlah rasa kasih sayang-Mu kepadanya, supaya bisa membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bisa menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Begitu juga Tuhan, kami serahkan anak-anak kami yang sekolah. Tuhan berkati, Tuhan sertai di dalam belajarnya. Tuhan tambahkan pengetahuan-Mu, supaya anak-anak kami
dapat meraih apa yang menjadi cita-citanya. Begitu juga Tuhan, anak-anak kami dengan persoalan pergumulannya yang dihadapinya, baik yang mengharapkan teman hidup, kiranya Tuhan berkati. Yang mengharapkan pekerjaan, Tuhan berkati juga, sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu Bapa, kami hanya memohon kepadamu, berkati juga para orang tua kami yang usianya sudah lanjut, fisiknya sering sakit. Tuhan, mereka sering kesepian. Hadirlah dalam setiap kehidupannya, supaya para orang tua kami tidak merasa kesepian, supaya orang tua kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Begitu juga kami berdoa buat seluruh anggota majelis ini yang sudah menjadi teman sekerjamu. Kiranya Tuhan berkati dengan kesabaran, dengan hikmat, dengan kebijakan, bahkan curahkan Roh-Mu yang kudus, supaya dalam melayani Tuhan penuh dengan sukacita. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan ampuni segala dosanya, supaya mereka memperoleh kesembuhan jika penyakitnya karena dosa. Dan Tuhan menjamah mereka, supaya fisiknya ini memperoleh kekuatan. Bahkan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena virus corona, bahkan terpapar sampai begitu dalamnya. Kami mohon Tuhan hadir pada mereka, Tuhan jamah mereka, supaya mereka mempunyai kekuatan, supaya mereka dapat memuji dan berseru kepadamu. Kami percaya Bapa, jika Tuhan menjamah mereka, mereka akan sembuh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih diliputi oleh COVID-19. Bapa, ini kan merupakan tanah perjanjian yang Kau berikan kepada kami, orang yang setia kepadamu ini. Dan tentunya Bapa memberikan yang terbaik. Tapi karena terkena dan diliputi oleh COVID-19, kami mohon Tuhan halau virus ini, sehingga bangsa kami ini lekas terbebas dari virus corona ini. Para pimpinan bangsa kami, dari atas sampai di mana kami berada, kiranya Bapa memberikan hikmat, memberikan kebijakan di dalam memimpin bangsa ini. Dan juga kami berdoa untuk para rakyatnya, kiranya Tuhan memberikan pengetahuan supaya mampu merasakan bahwa yang diputuskan oleh para pemerintah itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, untuk keselamatan rakyat. Untuk itu kami serahkan kepadamu. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, Tuhan, mereka yang berjuang di dalam kemanusiaan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu di dalam menolong saudara-saudara kami yang terpapar COVID corona ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Gereja Kristen Jawi Wetan, mulai dari Majelis Agung, Majelis Daerah, Majelis Jemaat. Kiranya Tuhan pakai
untuk menjadi sarana kemuliaan-Mu. Berkatilah kami dan juga seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan dengan segala persoalan, segala pergumulan. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan kepadamu. Dan pada saat ini juga kami menyerahkan seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Luwung ini dalam menjalani kehidupan pada saat ini. Bejo ciloko kami tidak tahu. Yang kami tahu Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini Tuhan berkati. Dan biarkan persembahan ini menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Dan setiap tangan yang bersyukur kepadamu Tuhan berkati. Tuhan cukupkan segala kebutuhan untuk kehidupannya. Terima kasih Bapa. Semuanya kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang akan kami lakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Pulanglah dan kembalilah dalam kehidupanmu masing-masing. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan saling melayani antara satu dengan yang lain dalam kasih. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita membangun GKJW yang kita cintai ini dengan sangat sukacita, dengan semangat karya bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 440 bait yang pertama. Sama
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama undur dari tempat ibadah ini. Dan anak-anak Allah, hiduplah dengan penuh sukacita dan cinta kasih. Dan masing-masing terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih.